Anak itu sudah 10 hari tidak bisa makan. Dia mengayunkan tangan dan melemparkan granat ke dalam air. Mungkin dia akan mendapatkan beberapa ikan untuk dimakan. Tapi granat itu tidak meledak. Anak laki-laki itu melemparkan untuk yang kedua kalinya. Granat kedua berhasil meledak, namun tak kunjung mendapatkan ikan. Kevin tidak merasa takut sama sekali. Karena akibat perang, habitat telah mengalami kehancuran parah. Jadi peradaban asli umat manusia segera punah. Karena kekurangan makanan, dia hanya bisa memakan akar untuk bertahan hidup. Karena dia ingin makanan, dia mencari cara lain untuk mendapatkan makanan. Hari itu dia melihat beberapa ekor anjing. Memutuskan seolah-olah menjadi mayat. Dia berpura-pura tak bergerak di atas pasir. Anjing itu dengan cepat menggonggong ke arah Kevin. Melihat situasi di depan matanya, Kevin menarik pisau dengan perlahan dari balik pakaiannya. Dunia ini begitu kejam. Kevin menjadi umpan dan anjing itu menggigit tangannya. Kevin berhasil membunuh dan mendapatkan buruannya kali ini. Membawa hasil buruan pertamanya. Menggendongnya sampai ke kapal. Langsung menuju rumah. Ketika ia pulang, ayahnya yang sinis sedang duduk menunggu hasil buruan Kevin hari itu. Ketika di depan ayahnya, Kevin mengira akan mendapatkan pujian dari ayahnya. Tapi dia hanya menatap anjing liar. Lihatlah luka di tubuhnya. Kemudian ayahnya marah dan mendorong Kevin dengan sangat keras. Dia bertanya kepada Kevin kenapa tidak diobati terlebih dahulu agar tidak rusak semua. Sekarang pun gak ada untuk makan. Dia kemudian menyerahkan pisau kepadanya. Ayahnya berkata kepada anak laki-laki itu untuk menguliti anjing liar itu sendiri. Kemudian mereka pergi ke rumah Atto untuk menggunakan kulit hewan sebagai makanan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Atto adalah pemilik anjing itu. Menggantungkan senapan di tangannya, mengatakan anjing-anjing itu dibesarkan olehku. Kemudian memaksa ayah Kevin untuk mengembalikannya. Lalu ayah Kevin protes. Dia sudah kelaparan dan ia terpaksa melakukan itu. Atto melihat sang ayah yang telah menjebaknya. Dia langsung sepakat untuk menukar makanan untuknya. Percakapan antara mereka berdua terdengar oleh Kevin. Mengetahui bahwa Atto adalah nama silang. Saat mereka pergi mencari makanan, Kevin memanfaatkannya untuk mencuri granat Atto. Melihat ayahku membawa 2 ikan, Kevin merasa heran dan marah. Bagaimana bisa kulit anjing secantik itu berubah begitu sedikit? Tapi ayahnya menyuruh Kevin menutup mulutnya. Kevin pun tak banyak berbicara lagi. Malam itu 2 orang memakan ikan untuk mengisi perut mereka. Keesokan paginya, Atto membawa pistol di tangannya pergi ke rumah Kevin. Dia kehilangan granatnya dan menduga dicuri oleh Kevin. Karena ayahnya ingin melindungi Kevin, dia berlutut untuk meminta maaf. Kevin melihat Atto menodongkan pistol ke mulut ayahnya. Ia segera membuka bajunya untuk bergulat. Hal itu membuat Atto pergi. Kevin segera melangkah untuk membantu ayahnya. Tetapi sang ayah langsung menamparkan wajah Kevin dengan keras. Membuatnya Kevin merasakan kesakitan. Kevin semakin hari semakin membenci Atto. Dia pikir semua hal buruk ini disebabkan oleh dirinya. Ayah Kevin jatuh sakit malam itu. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu yang tersisa. Tapi karena ayah Kevin masih tidak yakin tentang Kevin, dia memutuskan untuk menulis semua rahasianya di dalam buku harian. Keesokan paginya Kevin menangkap seekor ikan dengan jaringnya. Dia sangat bersemangat memamerkan ikan itu kepada ayahnya. Tapi Kevin menemui ayahnya terbaring di meja. Kevin mengira ayahnya masih tertidur. Bahkan Kevin membantunya melepas kacamatanya. Tapi ketika sudah larut malam dan sang ayah masih belum terbangun. Sekarang Kevin tahu bahwa ayahnya telah meninggal. Kevin mengambil buku harian ayahnya. Kevin memakai kacamatanya lalu membaca setiap halaman dari bukunya. Tapi Kevin adalah anak yang buta huruf sehingga Kevin tidak mengerti apa-apa. Setelah ayahnya meninggal, Kevin menggunakan kain untuk menggulungnya. Kevin membuangnya ke sungai. Kevin tidak menangis ataupun merasa sakit hati. Hanya ada kebencian di dalam diri, bahwa sang ayah sudah tidak ada. Ketika saat itu, dia kebingungan dan segera datang ke Atto untuk menanyakan sesuatu. Kemudian ketika Atto lengah, Kevin mengambil tongkat dan memukulkannya kepada Atto. Atas nama balas dendam, Kevin kembali ke Atto. Kevin memutuskan untuk menggantung Atto terbalik di tengah kolam. Kevin menenggelamkan kepala Atto. Ayahku sudah pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan Kevin sekarang. Setelah menggantung Atto,
Kevin mengambil semua barang berharga di rumahnya. Lalu mengambil buku harian ayahnya dan menginjak pedal perahu membawanya ke tanah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Kevin melihat banyak yang tergantung dari pepohonan. Tetapi hal seperti ini sudah sangat tidak aneh bagi Kevin. Karena dia sudah akrab dengan hal itu sejak ia kecil. Ketika di tepi sungai, dia melihat begitu banyak mobil tua berkarat yang ditumpuk dalam barisan panjang. Tapi Kevin tidak tahu logam buruk apa ini. Karena penasaran ia masuk ke dalam dan tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, Kevin hendak melanjutkan perjalanannya. Tapi ketika kembali ke perahunya, perahu itu sudah menghilang. Dia harus berjalan ke seluruh tempat untuk mencarinya. Setelah pergi untuk sementara waktu, Kevin menemukan pemukiman. Kevin segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Dia melihat dua orang sedang menanam sayuran. Pria itu memperhatikan Kevin lalu menghampirinya. Pria itu dengan antusias datang untuk menyambut Kevin. Tapi Kevin tetap hati-hati dan waspada. Pria itu meyakinkan Kevin untuk meletakkan senapan itu. Mengatakan bahwa mereka adalah orang baik. Mereka juga akan menyediakan makanan gratis untuk Kevin. Kevin pun tergoda oleh pesona makanan. Perut lapar Kevin memutuskan untuk mempercayai pria itu. Setelah makan, Kevin merasa pria itu bukan orang jahat. Kevin memutuskan untuk memberikan buku harian ayahnya dan memberitahu semuanya kepada mereka. Dengan sengaja memberikan senjatanya kepada mereka untuk melihatnya. Tapi yang tidak diharapkannya adalah bahwa semua itu adalah jebakan yang diatur. Kevin mengambil senapannya, dan pria itu membawa Kevin ke gudang. Ada gadis yang ditahan di sana. Kevin ingin tinggal malam ini di sini, untuk membantunya menjaga gadis yang terkunci. Keesokan harinya mereka terbangun pada jam 4. Pria itu mengajarkan cara bercocok tanam dan melakukan pekerjaan yang keras. Di mata mereka, Kevin seperti sapi bajak. Setiap hari pria itu berkata akan membacakan buku harian kepada Kevin. Asalkan Kevin mau bekerja dengan keras lagi. Tujuannya adalah untuk mendorong semangat kerja Kevin. Karena jika Anda ingin mendengar isi buku harian itu, Kevin harus bekerja terlebih dahulu. Kevin memutuskan untuk datang mengunjungi gadis itu. Gadis itu bernama Mary. Mary mengatakan bahwa ayahnya bisa membaca. Mary berkata jika Kevin membantu Mary menemukan ayahnya, dia bisa membantumu membaca wasiatnya. Kevin hanya ingin mendengar isi buku harian ayahnya. Sehingga ia memutuskan untuk melepaskan Mary. Tapi tidak mudah bagi pria itu untuk melepaskan mereka. Pria itu mengatakan aku akan terus membantu Kevin membaca buku hariannya. Terus melempar-lempar buku untuk menggoda Kevin. Kevin kesal dan marah sekarang. Kevin mulai mengeluarkan pisau yang tersembunyi dari sabuknya. Langsung menusuk perut salah satu pria. Ini membuat pria yang satunya lagi sangat marah. Ia membawa tongkat lalu dipukulkan ke kepala Kevin. Membuat Kevin tersungkur ke tanah. Pria itu mencekik leher Kevin. Tepat ketika Kevin berpikir dia akan mati, muncul Mary dari belakang dan memukul kepala pria itu hingga tak sadarkan diri. Keduanya memulai rute pelarian mereka. Menggunakan kapal tua Kevin, mereka berdua berhasil sampai ke rumah Mary. Tetapi ketika Mary bersemangat membuka pintu, dia menemukan ayahnya telah gantung diri. Mary merasa sangat terpuruk dan putus asa. Kemudian dia memutuskan untuk membakar rumah sebagai pemakaman bagi ayahnya. Mary dan Kevin berangkat untuk memulai perjalanan baru bersama. Mereka berburu di hutan. Tapi saat itu mereka tiba-tiba ditangkap oleh seorang pria asing. Pria itu membawa mereka berdua ke tempat kediamannya. Ternyata mereka adalah suku kanibal. Pemimpin suku kanibal memerintahkan untuk mengurung Kevin. Dan menyimpan Mary untuk diperalat. Saat ini Kevin tahu bahwa dia akan menjadi makanan mereka. Namun sebelum Kevin meninggal, ia masih penasaran mendengar tentang isi buku harian ayahnya. Anak itu bertanya kepada pria berkacamata, apakah ia tahu apa isi dari buku ini? Berharap semoga dia bisa mengetahui isi buku harian ayahnya. Pria berkacamata membuka buku harian Kevin. Malam itu ia merasa bahwa isi dari buku harian ini mengingatkan masa kecilnya. Pria itu mengatakan untuk tidak membunuh Kevin. Menurutnya Kevin dapat membantu mereka bekerja. Ternyata pria tua itu telah menjadi vegetarian selama 10 tahun. Sehingga dia tidak mau menderita lagi. Pria itu menantang. Akhirnya membuat pria itu tak berdaya lalu pergi. Keesokan paginya dia tiba-tiba merasa sangat ketakutan.
Kevin berpikir dia akan dibawa keluar untuk dibunuh. Tapi secara tak terduga, pria itu memutuskan untuk menjatuhkan senjatanya. Kemudian mengeluarkan buku harian ayahnya untuk membacakan setiap kata kepadanya. Sekarang dia tak tahu apa-apa. Tak mengerti apa-apa, entah sampai kapan hidup bersamamu. Meskipun Kevin takut padanya, dia tidak terlalu buruk. Itu membuatnya sangat bahagia. Dia selalu tegas dengan Kevin karena dia tidak ingin Kevin tahu cara mencintai. Sehingga Kevin tidak bisa mencintai siapapun. Karena di dunia yang kejam ini, semuanya tak luput dari eksploitasi. Hal-hal ini tidak bisa ia katakan secara langsung. Ia hanya bisa menyembunyikannya di dalam hati. Dia tahu dia bukan ayah yang baik. Sudah saatnya kini Kevin mengetahui isi dari buku hariannya. Menunjukkan dirinya sudah dewasa. Ayah ingin Kevin tahu dia mencintainya lebih dari kehidupannya sendiri. Setelah mendengar semuanya, Kevin hanya terdiam. Setelah membacanya, pria itu mengangkat pistolnya. Lalu tiba-tiba pria itu memutarkan badannya dan membuka pintu kandang. Mungkin apa yang ditulis ayahnya untuk Kevin sangat emosional sekaligus menyadarkannya. Dia masuk ke dalam ruangan pria itu dan memutuskan untuk membunuh ketuanya. Secara mengejutkan, ia memilih untuk bunuh diri lalu ia pun meninggal dunia. Kevin melihat di ruang bawah tanah tergeletak banyak sekali mayat. Dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Kevin akhirnya menemukan Mary di perahu. Mereka pun akhirnya bersama-sama melanjutkan perjalanan di dunia yang penuh dengan kekejaman. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.